Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6 dan nama saya Muhammad Rapli. Saya Muhammad Kevin. Dan saya Cynthia Larasati. Di sini kami akan menjelaskan tentang program inventory barang. Oke, pertama-tama user diminta untuk register akun. Oh, lemot ya. Oke, user diminta untuk menambahkan nama, email, password, dan confirm password. Nah, jika sudah terregistrasi, maka user diarahkan ke dashboard, di mana mereka hanya bisa untuk melihat produk dan membuat produk. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan cara melihat produk dan menambahkan produk sebagai user. Klik View Inventory untuk melihat produk. Tampilan produk hanya berisi 5 row di dalam satu sheet, yang mana produk memiliki ID barang, kode barang, nama barang, jumlah barang, satuan barang, harga beli, status barang, user ID, dibuat kapan, dan diupdate kapan. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara untuk membuat produk atau menambahkan produk di menu Create Product. User diminta untuk memasukkan kode barang, nama barang, jumlah barang, satuan barang, harga beli, dan status barang. User ID-nya juga jangan lupa ya. Selanjutnya, user mengklik tombol Submit. Karena sebagai user hanya bisa untuk membuat untuk fungsi edit dan delete produk, harus login sebagai admin. Admin bisa untuk melihat, date, edit, dan delete list barang. Selanjutnya saya akan login sebagai user admin. Di sini saya karena user hanya bisa untuk melihat dan membuat produk, maka di sini saya akan maka karena sebagai user hanya bisa untuk melihat dan membuat produk, maka di sini saya akan login sebagai admin. Oke. Dari sini ya. Mm-mm. Dari karena user hanya bisa untuk melihat dan membuat produk, maka di sini saya akan login sebagai admin. Yang mana admin untuk memiliki di enggak kayaknya di back aja Mas yang login tadi dah. Soalnya ke cut tadi kan dari bisa untuk melihat dan membuat produk, maka di sini saya akan login sebagai admin. Oke, oke. Admin bisa untuk melihat, update, edit, dan delete list barang.
karena tadi saya sudah mendemonstrasikan cara untuk melihat list inventory dan create product sebagai user, maka di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara update produk dan delete produk sebagai user diminta untuk memasukkan produk ID, kode barang, nama barang, jumlah barang, satuan barang, FRP, update status barang, update ID, dan selanjutnya klik update produk. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk mendelete produk. Masukkan produk ID, yang mana produk ID didapatkan dari database. Masukkan produk ID. Dan klik delete produk. Penutup ya. Demikian demonstrasi software. Demikian demonstrasi program inventory barang. Selanjutnya, untuk fungsi routing dijelaskan oleh Mbak Cynthia. Selanjutnya pada fungsi route ini yang berkaitan dengan proyek yang sudah kita buat. Route ini berfungsi untuk pemindahan page atau bertujuan sebagai mengatur dan mengelola rute URL yang digunakan oleh aplikasi. Kemudian di sini route produk, jadi route ini berisi page pada tampilan web. Kemudian fungsi root pada tampilan ini bagi berikut dengan memberikan tampilan, dan juga pada fungsi root dan yang berkaitan dengan proyek ini kita bisa lihat dimulai dari create produk, di sini berdasarkan dari penjelasan Mas Rafli, kita bisa mengisi setiap kode barang, kemudian nama barang, jumlah barang, dan satuan barang, dan yang terakhir harga beli. Dan selanjutnya ada status barang juga dan user ID. Kemudian di sini ada update produk. Untuk update produk ini, pada fungsi ini hanya bisa dilakukan oleh admin dari fungsi root yang berkaitan dengan project. Dan selanjutnya untuk delete produk sama dengan update produk, root ini berfungsi sebagai rute dari URL itu, tetapi hanya bisa dilakukan oleh admin. Dan yang terakhir ada dashboard. Jadi dengan fungsi yang diberikan oleh root,
Dashboard akan menampilkan tampilan awal atau tampilan yang akan kita lihat oleh atau user untuk tampilan dari inventory management system dari web yang sudah kita akses. Ya, mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh Mas Kevin. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa dari function DB migration pada Laravel. DB migration adalah sebuah function Laravel untuk membuat table tanpa kita harus membuat manual lebih terdahulu di database yang kita tuju. Misalkan di MySQL kita nggak perlu define lagi create table, nama kolomnya apa, data tipenya apa, precision berapa, terus foreign key dan primary key-nya berapa. Tetapi kalau di Laravel itu dia sudah di divide skemanya, usernya apa, atau table produk, ID barang apa, ini kan data tipenya, terus ini nama kolom, lalu ini precision string 20 precision, lalu integer, sini tidak ada precisionnya karena dia akan menyesuaikan standar data integer itu sendiri. Lalu kemudian ada tipe data double, ya itu dia seperti decimal, dia jadi precisionnya 20.2. Lalu migration ini juga diatur oleh database model yang isinya hash table untuk menghindari dari SQL injection. Lalu user password kita hidden supaya ketika ada yang melakukan query password itu user tetap aman. Kemudian dari routing API-nya itu sendiri dikendalikan juga oleh controller, yang dimana out controller ini adalah autentikasi dari untuk user. Lalu di sini ada terbagi untuk sessionnya, confirm password, email, new password, registrasi. Lalu ada pagination dari produknya itu sendiri, dimana itu dia akan menampilkan 5 dari satu page. Lalu product controller ini dia mengendalikan si CRUD dari produknya itu sendiri. Dari controller ini dia adalah base controller yang mengendalikan controller lain. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk kesimpulannya, Laravel adalah sebuah framework aplikasi web untuk pembuatan aplikasi yang untuk mempercepat developer dalam mengerjakan tugas mereka. Lalu dari arsitekturnya itu sendiri dia terbagi dari app, executive controller, di mana kita mendefine controller itu sendiri. Lalu untuk model kita mendefine berdasarkan struktur tabelnya yang dibutuhkan. Lalu untuk migrationnya juga dari tabel-tabel yang akan kita generate nanti ke database. Untuk database header ini dia adalah sebuah auto insert, update atau delete berdasarkan logic yang kita buat di header itu sendiri.
Demikian dari penjelasan kami kelompok 6 kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.